Shalom dan selamat pagi bagi kita semua, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan pekerjaan kita dan aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita sejenak untuk merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Apa kabar Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi di dalam Yesus Kristus? Tentu doa dan harapan kami semuanya dalam keadaan baik di pagi hari ini. Renungan harian HKBP Sutoyo, Reset Sutoyo hari ini Rabu 12 Mei 2021 yang tertulis dari Amsal 15 ayat 8b. Dikatakan demikian, tetapi doa orang jujur dikenannya. Dalam bahasa Batak dikatakan, alai anggotangi yang dihalak partigor lomoni rohana doi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, Martin Luther pernah berkata bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Perkataan itu membuat banyak orang Kristen memahami bahwa berdoa itu sangat penting. Doa mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat jika kita mengimaninya. Dengan doa, manusia dapat memperoleh jawaban atas apa yang dimintanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, saya mau bercerita tentang kekuatan sebuah doa. Pada akhir abad ke-19, seorang dokter yang bernama Lin Tingtung, dia adalah seorang Taiwan yang pertama menjadi dokter dan menjadi Kristen. Ia bekerja di rumah sakit kecil yang dirintis oleh Dr. Maxwell, seorang misionaris yang berasal dari Inggris. Pada suatu hari, seorang anak kecil datang ke rumah sakit untuk meminta obat malaria kepada ibunya yang terbaring lemah di rumahnya. Ketika nama ibunya dipanggil, maka anak itu langsung bergegas mengambil sebuah botol yang terletak di meja dan bergegas pulang dan berlari ke rumahnya yang cukup jauh dari rumah sakit itu. Ternyata anak itu salah mengambil obatnya karena botolnya kelihatan sama dengan cairan disinfektan yang sangat keras membunuh kuman ruangan operasi. Perawat dan dokter Lin sangat merasa bersalah. Dia mau mengejar anak itu, tetapi tidak tahu di mana rumah anak itu. Dengan keadaan panik, dia menghubungi Dr. Maxwell lalu melaporkan peristiwa itu. Lalu Dr. Maxwell termenung. Dia berkata, mulai hari ini semua obat keras tidak boleh diletakkan di atas meja. Sekarang panggil semua karyawan untuk berkumpul dan berdoa bersama. Dr. Maxwell berkata demikian dan mereka berdoa. Ya Tuhan, kami telah membuat kecerobohan. Ampunilah kami. Nyawa seorang ibu sedang terancam. Tolonglah dia. Cegahlah dia agar tidak meminum obat yang salah itu. Demikian doa dari mereka. Malam harinya, Dr. Lin harus berdinas malam karena ia harus bertanggung jawab atas kematian ibu itu. Esok harinya ketika masih subuh, pintu diketuk. Dr. Lin dan anak itu saling memandang ketakutan. Lalu anak itu berseru, "Maafkan saya, Ibu Dokter, karena berlari dengan kencang, obat saya tertumpah dan tidak jadi diberikan ke ibu saya."
Dr. Lin sungguh terkejut bahwa doa itu mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat jika dengan jujur didoakan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, firman ini juga mengajarkan kepada kita bahwa dengan doa Allah akan datang menolong kita, karena Tuhan tidak akan pernah terlambat dan terlalu cepat. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Lalu bagaimana agar doa kita dijawab oleh Tuhan? Hiduplah di dalam kebenaran dan kejujuran, maka Tuhan akan berkenan kepada kita. Alai anggotangiang ni halak partigor lomo ni rohana doi. Tetapi dua orang yang jujur dikenannya. Untuk itu ingatlah selalu berdoa, dan bawalah doa itu dengan ketulusan di dalam hati, di dalam kebenaran dan di dalam kejujuran. Tuhan akan mendengarkan doamu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk selalu meminta pertolongan kepadamu. Ajarlah kami untuk selalu bertekun di dalam doa. Dan ajarilah kami untuk meminta kepadamu di dalam ketulusan hati dan di dalam kejujuran, seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkatimu. Amin.